Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Ngurah Ayu Nyoman, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Rekan-rekan satu perjuangan kelas E, Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya Nasrun mewakili kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Mamnun Al-Huzaini, kemudian Eka Trisnawati, untuk memaparkan makalah yang berjudul Kepemimpinan di Sekolah. Kita yang pertama membahas mengenai definisi kepemimpinan, bahwa kepemimpinan merupakan tindakan seseorang atau seorang pemimpin dalam memimpin anggota atau kelompok di bawahnya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama ke arah tujuan organisasi. Kemudian apa fungsi kepemimpinan pendidikan? Yang pertama adalah pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Kemudian yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Kemudian syarat-syarat pemimpin dalam pendidikan. Yang pertama adalah rendah hati dan sederhana. Kemudian yang kedua, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki stabilitas ekonomi, stabilitas emosi. Kemudian yang keempat adalah percaya kepada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya, keahlian dalam jabatan, dan kemudian yang terakhir adalah keterampilan dalam memimpin. Dalam melangkah menuju keberhasilannya, seorang pemimpin dalam sebuah sekolah memiliki beberapa gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seseorang atau seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya tentang apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan. Cara pemimpin bertindak untuk mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Pendekatan pembawaan terhadap kepemimpinan. Dalam pendekatan ini, bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seseorang. Sifat-sifat itu ada pada seorang karena pembawaan dan keturunan. Jadi seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Dalam pendekatan ini timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan. Pemimpin bukan dibuat. Pemikiran semacam ini dinamakan pemikiran hereditari atau turun-temurun. Kemudian situasi dengan kepemimpinan, bahwa keberhasilan sebuah kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, akan tetapi situasi organisasi tersebut. Ini bertentangan dengan pembawaan. Karena setiap lembaga memiliki ciri khusus atau keunikan. Bahkan organisasi atau lembaga yang sejenis pun akan menghadapi masalah yang berbeda. Karena lingkungan yang berbeda, semangat, watak, dan situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Kemudian perilaku dan kepemimpinan. Pemimpin mempunyai sifat, watak, kepribadian tersendiri yang unik dan khas, sehingga kepribadian yang membedakan dirinya dengan orang lain. Menurut Nawawi, gaya kepemimpinan merupakan perilaku atau cara yang dipilih atau digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah efektivitas kepemimpinan. Bahwa
kemampuan pemimpin dalam menggerakkan atau mempengaruhi dan memberi motivasi dalam suatu organisasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan tepat waktu. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim kooperatif dalam kehidupan organisasional. Meskipun kepemimpinan itu berhasil, tetapi belum tentu efektif. Karena kepemimpinan dikatakan efektif apabila orang yang dipengaruhi itu melaksanakan dengan sukarela dan dapat menerima pengaruhnya itu dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan? Yang pertama adalah pemilihan gaya pengambilan keputusan secara optimal. Kemudian yang kedua adalah bauran perilaku sehari-hari secara optimal. Kemudian yang terakhir adalah bauran perilaku transaksional dan transformasional secara optimal. Inti pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin. Yang pertama adalah proses memilih satu pilihan di antara dua atau lebih alternatif. Terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi atau penilaian yang mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kemudian, yang pertama adalah mempunyai komitmen terhadap visi, terbuka terhadap kritikan, dapat menjadi panutan, melibatkan orang lain, menjadi problem solver. Kemudian yang terakhir adalah menjadi motivator bagi bawahannya. Indikator kepemimpinan yang efektif. Dikatakan efektif kepemimpinan tersebut jika yang satu mampu menciptakan wawasan, kemudian yang kedua mampu mengembangkan strategi, kemudian yang ketiga adalah mampu memperoleh dukungan dari bawahannya. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 tingkah laku kepemimpinan. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo, yang berarti pemimpin itu kalau berada di depan memberikan teladan atau contoh bagi bawahannya. Kemudian yang kedua ing madya mangun karso, yang berarti bila pemimpin berada di tengah membangkitkan tekad dan semangat. Kemudian yang ketiga adalah tutuwuri handayani, yang berarti bila pemimpin itu berada di belakang ia berperan memberikan kekuatan atau dorongan atau sebagai penggerak bagi bawahannya. Yang selanjutnya adalah model kontingensi kepemimpinan. Bahwa kinerja dan kesuksesan pemimpin tidak hanya tergantung pada kualitas atau metode, tetapi juga pada situasi di mana gaya kepemimpinan itu bekerja. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Pemimpin akan paling efektif ketika gaya kepemimpinannya paling sesuai dengan situasi yang dihadapi dalam organisasi tersebut. Model kepemimpinan kontingensi menurut Fiedler. Teori atau model kontingensi menurut Fiedler sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi organisasi. Teori kontingensi melihat pada aspek situasi dari kepemimpinan atau organization context. Fiedler mengatakan bahwa ada 2 tipe variabel kepemimpinan. Yang pertama adalah leader orientation, ya, kemudian yang kedua adalah situation favorability. Pada situasi favorability ada 3 variabel situasi. Yang pertama adalah hubungan atasan dengan bawahan. Kemudian variabel yang kedua adalah kekuatan posisi. Kemudian variabel yang ketiga adalah struktur tugas. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasikan perubahan lingkungan serta mampu mentransformasikan perubahan tersebut ke dalam organisasi. Formulasi dari teori ini adalah yang pertama karisma. Kemudian yang kedua adalah stimulasi intelektual. Kemudian yang ketiga adalah perhatian yang individualisasi. Dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional menurut Bass dan Avolio dinyatakan dengan konsep 4I. Yang pertama adalah idealis influenced, bahwa perilaku yang menghasilkan rasa hormat atau respect dan rasa percaya diri orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua adalah inspirational motivation, bahwa senantiasa menyediakan tantangan dan makna atas pekerjaan orang-orang yang dipimpinnya.
Kemudian yang ketiga adalah intellectual simulation, bahwa pemimpin senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari orang-orang yang berada di bawahnya atau yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat adalah individualist consideration, bahwa pemimpin memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan prestasi dan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. 6 hal mengapa kepemimpinan transformasional penting bagi suatu organisasi. Yang pertama adalah secara signifikan bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, secara positif dihubungkan dengan orientasi, pemasaran jangka panjang, dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, membangkitkan komitmen para anggota terhadap organisasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan pekerja dalam manajemen dan perilaku keseharian organisasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan kepuasan pekerja melalui pekerjaan dan pimpinan. Kemudian yang terakhir, mengurangi stres para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Ada 3 jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah autokratis, bahwa pemimpin tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahannya. Semua keputusan diambil oleh pimpinan sendiri. Kemudian yang kedua adalah demokratis, bahwa pemimpin meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah laissez-faire, pemimpin memberikan bawahan kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan. Demikian paparan makalah kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.